Butuh 13 tahun setelah Sir Alex Ferguson pensiun, butuh 10 kali ganti pelatih dan 6 yang dipecat. Untuk Manchester United kembali mempertontonkan permainan seperti setan merah di era 1990-an dan 2000-an. Liga Inggris musim 2024-2025 adalah yang terburuk bagi United sejak tahun 1974 dengan finish di peringkat 15. Tiga posisi di atas zona degradasi. Kini di pertengahan musim yang menyisakan 15 pertandingan terakhir, Manchester United berada di zona Liga Champions peringkat 4 dengan 38 poin. Hal yang lebih manis lagi posisi diraih setelah mengalahkan dua tim terbaik Liga Inggris yang menjadi kandidat kuat juara, runner-up dan pemuncak klasmen, Manchester City dan Arsenal. Tahan sebentar, Manchester City dan Arsenal musim ini lebih besar dari sekedar peringkat 2 dan pertama. Sebelum diberi hadiah kekalahan 2-0 oleh United, Manchester City tidak terkalahkan dalam 13 laga terakhir pada semua kompetisi. Sebelum takluk 3-2 oleh United, Arsenal belum pernah kalah di Emirates Stadium sepanjang musim 2025-2026. Bahkan tim asuhan Mikel Arteta itu adalah pemuncak klasmen Liga Champions dengan catatan 7 kali menang dari 7 pertandingan. Arsenal musim 2025-2026 yang disebut-sebut sebagai Gunner dengan skuad paling dalam yang pernah ada. Tidak pernah menderita kekalahan ketika mencetak 2 gol ke gawang lawan selama dilatih oleh Arteta. Kecuali pada 2 pertandingan, yaitu saat melawan Manchester United dengan kalah 2-3 pada Desember 2021 dan takluk dengan skor 2-3 pula pada Jumat 2026. Saat Michael Carrick menjadi manajer tim di sisi lapangan MU. Pertandingan seperti ini adalah laga yang kami impikan. Saat saya datang ke United, pertandingan seperti inilah yang saya tonton di televisi, kata Matheus Cunha. Pencetak gol penentu kemenangan laga United kontra Arsenal, Matheus Cunha adalah fans Manchester United sejak kecil. Manchester United yang ia tonton di TV adalah MU-nya Sir Alex Ferguson. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menonton Manchester United bermain sungguh menyenangkan. Terima kasih Carrick, kata legenda penjaga gawang MU Peter Schmeichel. Itulah gambaran singkatan Manchester United dalam 10-12 tahun lalu. Itu adalah penampilan terbaik mereka dalam bertahun-tahun. Mereka bermain seperti Manchester United-nya Sir Alex Ferguson, kata Michael Owen, mantan penyerang United. Saat kemenangan melawan Manchester United pertengahan Januari lalu, Fergie yang selalu menonton Manchester United di Old Trafford tersenyum sangat lebar. Dia semeringah bukan main. Untuk mereka yang melihat Manchester United bertanding di era Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo muda, dan Wayne Rooney. Maka 2 pertandingan terakhir Manchester United di 2026 adalah sebuah lemparan ke masa lalu. Bertahan super rapat, agresif merebut bola, operan 1-2 singkat, umpan ke depan, lari, tembak, dan gol. Sepak bola klasik yang sederhana, jauh dari taktik sepak bola modern. Tidak perlu formasi rumit atau membangun serangan dari garis belakang. DNA Manchester United, kata para legenda MU yang dirasa tidak ada pada pelatih dan skuad United beberapa tahun silam. Yakni sesederhana hal wajib yang biasa ada di Old Trafford. Berlari sekencang-kencangnya ke kotak penalti. Berlari mundur secepat mereka menyerang. Crossing sederhana yang dikejar dengan niat. Pola yang nyaris kuno seperti bertahan, mencuri momen lalu menyerang dengan cepat. Tidak indah di papan taktik, tapi mematikan di lapangan. Ini yang lama hilang dan inilah yang tiba-tiba kembali. Energi itu menular dari satu pemain ke pemain lain. Sesuatu yang seperti kata Wayne Rooney, sudah lama dirindukan supporter. Melawan Manchester City skor 2-0 bahkan terasa menipu. Serangan United 2 kali menghantam Mistar. 3 gol dianulir, kiper City dipaksa melakukan penyelamatan yang tak masuk akal. Yang lebih mencengangkan adalah 0. Ya, 0 tembakan tepat sasaran dari tim yang diperkuat Erling Haaland, Phil Foden, Jeremy Doku. Setelah 23 pertandingan dengan hanya 1 catatan nirbobol, United tiba-tiba tampil dengan organisasi defensif terbaik. Lalu Arsenal, itu adalah kemenangan Liga pertama United di Emirates sejak 2017. Kekalahan kandang pertama Arsenal musim ini
Pertama kalinya dalam 121 pertandingan mereka kebobolan 3 gol. 2 gol Arsenal pun berasal dari gol bunuh diri Lisandro Martinez dan tendangan sudut dengan cara menumpuk pemain di bawah Mister Gawang. Dan lihat keputusan Michael Carrick di sisi lapangan setelah unggul 2-1. Dia tidak mengubah permainan menjadi bertahan, tapi menambah serangan. Itulah perbedaan mendasar. Manchester United tidak dibesarkan untuk menjaga keunggulan 1 gol. Klub ini dibentuk untuk mencari gol berikut. Rekam jejak Carrick sebenarnya sudah lama memberi petunjuk. Sebagai caretaker pada 2021, ia menumbangkan Arsenalnya Arteta, menahan Chelsea-nya Thomas Tuchel 1-1 dan mengalahkan Villarreal-nya Unai Emery di Eropa. Kini sebagai interim di 2026, skalanya lebih besar. Pep Guardiola dan lagi-lagi Arteta ditaklukkan. Namun narasi ini pernah muncul di era Ole yang diberi kontrak panjang dan pada akhirnya dipecat juga sebelum MU kembali berjaya. Masalahnya bukan semata siapa pelatihnya, tapi lebih dalam pada struktur klub yang tak pernah benar-benar dibangun serta skuad yang terus dipaksa beradaptasi. Bukan berarti Carrick akan gagal, juga bukan berarti euforia ini harus dimatikan. Merasa senang itu wajar, tapi Manchester United sudah terlalu sering berada di titik ini. Pada akhirnya mentalitaslah yang membedakan apakah momen ini akan bertahan atau hanya menjadi kilatan singkat. Disitulah warisan Sir Alex Ferguson selalu kembali relevan. Sir Alex Ferguson pernah kalah di 9 final, dan setiap kekalahan katanya membuatnya menjadi manajer yang lebih baik keesokan harinya. Kalah adalah bagian dari olahraga. Kalah juga bagian hidupnya. Bagian yang tidak mudah, tapi bagian yang membentuk seorang pemenang. Tapi membuat Sir Alex Ferguson mengangkat trofi untuk 32 final sisanya.